Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Kita masih ada di Leviologi Laboratori, Sekolah Keterampilan Hidup Kubu Semarang Indonesia, Distrik Desa Wanarja. Oh, masih di Leviologi yang berada di Gunung Cemara. Hari ini kita menanam ini ya bibit kelapa ini di atap di calon rumah ini eksplorasi, dan ini kandang ayam. Ini lagi ngerem, ayamnya ngerem, lagi ngerem. Di sini atasnya kemarin coba ditanami kangkung, ini udah mulai tumbuh dan kayaknya untuk nanasnya juga seger ya, bisa tumbuh lah kayaknya kangkung. Jadi kalau musim hujan kita bisa memanfaatkan atap-atap kandang itu untuk menanam sayuran. Ini dengan media jerami. Selain untuk apa namanya nutrisi dari pohon, itu juga untuk menambah serat. Nah kalau ini macam-macam, ini campuran-campuran. Ini ada dari apa ya, kalau lokal itu ini puyengan. Ini cabai sudah mulai tumbuh. Ini tanpa dengan pupuk kimia maupun pupuk kandang. Ini memang sengaja dibiarkan begitu saja. Jadi konsep bangunan art arsitektur ekologi. Jadi maksud saya ini konsep bangunan art arsitektur ekologi. Ini berharap eksplorasi ini mampu membuat bangunan bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi membuat ruang, membuat kosmos. Jadi ruang bukan hanya untuk tinggal, bukan hanya untuk mengamankan si penghuni dari ancaman, tapi juga harapannya mampu menghidupi yang tinggal. Jadi bangunan-bangunan ini harapannya menjadi bagian dari ekosistem. Nah, ini uji coba membuat padi apung. Ini sebenarnya kemarin itu tumbuh lumayan. Ini sengaja disebar begitu aja. Ini juga pakai media jerami. Ini tidak memakai strofoam untuk mengapungkan. Dan ini buat miara belut. Tapi sayangnya ini pohon duet yang besar ini tumbang. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti keadaan. Ini nanti akan sedikit berubah lah ininya. Memang kita bicara soal bangunan hidup itu bukan hidup secara fisik saja, tapi juga hidup secara gagasan maupun perkembangannya. Nah, ini hari ini juga ini berhasil apa namanya membengkokkan cabang. Ini tujuannya untuk memperkuat ini topangan, karena nantinya seiring pertumbuhan tentu saja beban pohon kelapa ini akan semakin berat. Ini butuh topangan, dan biasanya kalau pohon sana keling itu ketika dijulurkan ke tanah dia akan tumbuh. Nah biar seiring mereka sama-sama tumbuh, nanti akar-akar dari pohon sana keling ini menjadi pot lah untuk pohon kelapa.
dan itu juga memperbaiki untuk kandang merpati. Ini nanti akan di rapikan lagi ya, karena praktek sendiri jadi memang mesti pelan-pelan seperti ini, karena mungkin ya kita itu di dalam sosial terlalu banyak ideologi egosentris dan banyak penyakit sosial seperti anti dialektika di dalam keilmuan. Jadi ketika menemui gagasan-gagasan baru seperti mempunyai protek di dalam pemikirannya. Nah, ini juga masih ini. Jadi di dalam konsep bangunan arsitektur ekologi ini, saya mempraktekkan bangunan hidup ini tanpa gambar awal, walaupun tadinya saya juga membuat sketsa, tapi saya pikir karena mengerjakan sendiri nggak perlulah terlalu buang-buang waktu, dan pengaplikasian dari konsep sendiri juga banyak berubah karena keadaan. Seperti ini yang tadinya pohon duwet ini saya pikirkan untuk membuat sawah di atas pohon, ternyata tumbang. Ya walaupun masih bisa lah membuat kecil ya, masih bisa. Dan Genkobi dalam bergerak penyelamatan Gunung Cemara bergerak secara independen, murni swadaya masyarakat, hanya mengandalkan kepedulian. Dan PR terberat bagi Genkobi adalah mengajak masyarakat untuk memiliki desanya, karena buat kami sendiri pemilik desa adalah orang-orang yang memikirkan desanya, orang-orang yang menjaga desanya, orang-orang yang mengembangkan desanya, orang-orang yang membangun desanya, bukan hanya sekedar tinggal kemudian bayar pajak. Mungkin seperti saya pernah mengalami 2 kali melihat orang lahiran di bis kota, dan saya pikir yang lahir di bis kota itu bukan pemilik bis, karena ya hanya sekedar bayar kemudian ikut sampai ke tujuan mereka tanpa harus memikirkan kondisi bis, atau mungkin memikirkan kalau bannya bocor, ini catnya kurang bagus, ini gini, nggak perlu kalau penumpang. Jadi PR terberat bagi Genkobi adalah menumbuhkan rasa memiliki desa, karena buat kami primordial adalah bentuk kecil mencintai bangsa dan negara. Genkobi bergerak bukan untuk mengabdi pada pemerintah, tapi kami setia pada bangsa dan negara, bergerak untuk masyarakat. Jadi kalau toh ada kerjasama dengan pemerintah, itu hanya sebatas di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang memang itu wewenang mereka. Baik, ini ke depan sedang kami usahakan menjadi sekolah keterampilan hidup. Jadi harapannya tempat ini menjadi berkumpul semua disiplin ilmu untuk saling berdialektika antar keilmuan, lantas orang bebas untuk belajar apapun di sini tanpa ada jadwal yang ditetapkan, jadi mengalir begitu saja. Ketika ada guru
yang pengen mengajar atau mungkin ketika ada siswa yang pengen belajar bertemu kedua-duanya bersinergi untuk belajar, barulah jalan proses pembelajaran. Jadi tidak seperti konsep sekolah pada umumnya yang kurikulum siswa dikejar oleh kurikulum. Jadi di sini kurikulum hanya menjadi koridor di dalam pembelajaran. Jadi di Gunung Cemara ini salah satu bagian dari leviologi laboratori. Jadi ini tempat laboratorium untuk bagian dari laboratorium di Sekolah Keterampilan Hidup. Yang nantinya juga akan dibagi di beberapa tempat, bukan hanya di Gunung Cemara. Semoga energi kami masih kuat, karena Gen Kobi saat ini juga minim energi. Baik, untuk mengetahui kegiatan kami di Gunung Cemara, Anda cukup mengetik hashtag Save Gunung Cemara dengan huruf besar semua. Dan untuk mengetahui kegiatan di Leviologi Laboratori Sekolah Keterampilan Hidup Gugu Semar Indonesia, Anda cukup mengetik hashtag Leviologi Laboratori dengan huruf besar semua. Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayuning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.